Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amelie Kamina Putri dengan NPM 157 dari kelas mata kuliah umum agama Islam Ke228. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil isi yang sudah saya tulis pada minggu lalu dengan tema moderasi beragama sebagai dengan ujian nasional 1 Universitas Nasional Veteran Jawa Timur. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu moderasi beragama? Apakah moderasi beragama dapat dikaitkan dengan toleransi? Moderasi beragama merupakan suatu sikap dan tindakan untuk saling menghargai, menghormati, menjaga, serta berbuat baik dan adil antar sesama dalam perbedaan. Hal ini dapat dikaitkan dengan toleransi karena seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budayanya. Selain itu, Indonesia juga memiliki keberagaman agama dan budaya yang dipeluk, dianut, serta dipercayai oleh seluruh negaranya. Hal tersebut dapat kita lihat dari keenam agama yang telah diakui di Indonesia, yakni agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan juga Konghucu. Keenam agama tersebut hidup berdampingan antara satu sama lain dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sih penerapannya dalam konteks beragama di Indonesia. Dalam konteks penerapannya sendiri, moderasi beragama dalam keenam perbedaan agama tersebut dapat dikatakan bahwa mereka seringkali mencari hubungan baik antara yang satu dengan yang lain. Apalagi dengan kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang multikultural dan multiagama, di mana sikap saling menghargai dan memiliki sopan santun merupakan hal utama yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat terjadi karena adanya sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia. Tingginya rasa persaudaraan dan toleransi membuat hubungan ini terjalin erat dan damai. Bahkan, tidak muncul rasa perpecahan maupun rasa untuk saling membedakan antara yang satu dengan yang lain. Mereka saling menghormati, menghargai, membantu, dan saling tolong-menolong antar sesama apabila ada yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang suatu agama yang sedang dipeluknya. Hal ini sangat berkaitan dengan moderasi beragama, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsep untuk membangun sikap saling menghargai dan rukun agar dapat terciptanya suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yakni bagaimana moderasi beragama dalam zaman modern ini. Di era modern seperti ini, di mana banyak sekali paham dan ideologi-ideologi yang masuk dapat mempengaruhi sifat dan karakter manusia. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa fenomena ini akan berdampak bergantung pada individunya masing-masing. Apakah ia setuju untuk menerima paham maupun ideologi-ideologi baru tersebut atau tidak. Dengan hal ini, kesadaran akan toleransi antar umat beragama akan perlahan hilang. Sebuah toleransi juga tidak dapat hanya diartikan sebagai sebuah kalimat yang memiliki arti menerima perbedaan dan saling mengakui. Namun, toleransi memiliki makna yang lebih luas daripada kalimat tersebut. Minimnya sebuah konflik dan perbedaan agama ini juga dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu bentuk implementasi sikap toleransi itu sendiri. Selanjutnya, konflik-konflik yang terjadi. Beberapa konflik tersebut masih sering terjadi di Indonesia, seperti adanya persinggungan antar agama yang satu dengan yang lain, maupun beberapa hal lain yang dapat memicu terjadinya konflik itu sendiri, seperti saling mencampurkan maupun mencampur adukan antara agama satu dengan yang lain. Sering kita jumpai di mana pada kehidupan sosial masyarakat ini, ketika terjadi sebuah masalah, maka individu tersebut akan menyamakan atau mengambil beberapa kesimpulan pada apa yang telah ia pelajari di agamanya. Padahal, belum tentu ia dapat menyelesaikan masalah itu sendiri. Hal ini yang dapat kita katakan di mana kita boleh mencampur adukan antara agama satu dengan yang lainnya agar dapat terjadi keharmonisan dan saling menghargai. Oleh sebab itu, dibutuhkannya sikap adil terhadap setiap kelompok agama yang minoritas dapat menjadi acuan agar kita tidak berlaku semena-mena terhadap mereka. Kita harus bisa merangkul sama lain, menghargai, dan tentu saja tidak memaksakan suatu kehendak apapun pada orang lain. Selanjutnya yaitu moderasi beragama dengan dua sudut pandang. Dalam sudut pandang agama, khususnya agama Islam, telah diajarkan agar kita dapat selalu melakukan kebaikan pada siapapun. Hal ini juga tentu saja telah diajarkan pada semua agama dengan cara pengajaran dan pemahamannya masing-masing. Berbuat adil, jujur, bermoral, beretika, dan juga selalu berbuat baik kepada orang lain, serta selalu menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi juga merupakan salah satu landasan dalam berbuat baik dan menghargai yang diajarkan oleh agama. Sementara menurut sudut pandang Pancasila telah dirangkum dan dirumuskan pada sel Piagam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat tersebut kembali menekankan dan menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memaksakan kehendaknya dalam agama
yang dianut maupun dipilih oleh orang lain. Suatu kebebasan beragama sendiri juga ditekankan pada sila pertama itu. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai bentuk implementasi moderasi beragama. Diambil dari contoh kehidupan sehari-hari masyarakat dengan keberadaan agama di Bali. Di Bali, ada sebuah daerah bernama Negara. Pada daerah tersebut terdapat kelima tempat ibadah dibangun secara berjajaran. Kehidupan anak umat di sana juga terlihat sangat harmonis dan rukun tanpa ada diskriminasi dari salah satu pemeluk agama manapun. Mereka menghargai dan membantu satu sama lain. Contohnya, ketika umat Muslim sedang melaksanakan sholat Idul Fitri, saat perayaan hari raya, maka para pecalang atau yang biasa terkenal sebagai polisi dan tali itu saling membantu untuk mengamankan daerah sekitar masjid agar umat Islam dapat beribadah dengan tenang, aman, dan juga nyaman. Baliknya pula, ketika umat Hindu sedang merayakan Nyepi, maka umat dari beragama lain akan juga menghormati dengan cara tidak keluar rumah dan tidak menyalakan listrik selama beberapa hari. Hal ini terlihat sangat indah dan rukun, tidak ada diskriminasi antar sama lain. Mereka malah menghargai antar sama lain dalam sebuah perbedaan dengan toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, yakni mengenai sudut pandang perspektif pada setiap agama. Tentu saja moderasi beragama memiliki nilai dan perspektif masing-masing pada tiap agamanya. Apa yang diajarkan dalam masing-masing agama dan apa saja yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang telah diperintahkan. Namun, perlu diingat bahwa dari keenam agama tersebut tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang keburukan. Semuanya mengajarkan tentang kebaikan, di mana toleransi merupakan kunci sebuah kerukunan dan kedamaian. Yang kesembilan, yaitu mengenai tentang kesimpulan. Kesimpulan presentasi ini adalah secara garis besarnya, moderasi beragama dapat diartikan sebagai suatu sikap dan tindakan untuk saling menghargai, menghormati, menjaga, serta berbuat baik dan adil antar sesama dalam perbedaan. Kemudian dilanjutkan dengan mempunyai kehidupan beragama yang seimbang, serta memberi penghormatan kepada penganut agama lain sebagai bentuk implementasiannya. Dalam kehidupan bersama di dalam suatu negara dengan keberagaman agama merupakan sebuah tantangan tersendiri agar dapat terciptanya lingkungan yang damai dan harmonis, tidak menimbulkan suatu konflik perpecahan maupun kekacauan dalam kehidupan bersosial antar umat beragama agar tidak timbul suatu perbedaan yang menonjol. Sebagai generasi muda dan bangsa juga harus menyadari bahwa toleransi ini akan berperan aktif untuk memberikan bantuan berupa kontribusi untuk menjaga perdamaian dan kesatuan bangsa. Sebagai generasi penerus masa pula, kita harus memiliki dan menanamkan sikap untuk berupaya menjaga moderasi beragama ini sebagai perwujudan untuk menjalankan dan mengamalkan umat Islam yang baik dan dapat saling menghargai. Terima kasih untuk Ibu dan teman-teman yang sudah menyimak presentasi pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya dan kita semua. Dan dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.